Maka kita masuk ke biografi Pythagoras. Nama Pythagoras memang cukup dikenal dalam dunia matematika dan filosofi. Bagaimana tidak, ia merupakan ahli matematika terbesar dari Yunani yang memiliki julukan Bapak Bilangan. Selain itu, sebagai seorang filosofi, ia dikatakan sebagai ahli filosofi yang paling berpengaruh di antara orang-orang Yunani. Ia merupakan pendiri Pythagorean, sebuah perkumpulan kegiatan keagamaan. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Yunani Selatan sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi atau tahun 572 sampai 490 sebelum Masehi. Kemudian Pythagoras meninggalkan tempat kelahirannya menuju kota Kroton, sebuah kota di bagian selatan Italia. Hal ini dilakukan untuk melarikan diri dari pemerintahan Polykrates yang sangat kejam. Diperkirakan Pythagoras sudah melihat 7 keajaiban dunia, di mana salah satunya adalah kuil Hera, yang terletak di kota kelahirannya. Sekarang kuil Hera sudah runtuh dan hanya tersisa satu pilar yang tidak jauh dari kota Pythagorean, atau namanya dipakai untuk mengenang putra terbaiknya. Dan menyeberangi Selat beberapa mil ke utara adalah Turki. Terdapat keajaiban lain yaitu Efesus. Pythagoras adalah anak Nesarchus, seorang pedagang yang berasal dari Tyre. Selama dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Thales. Ternyata Thales sangat terkesan terhadap kecerdasan dan pemikiran Pythagoras. Thales pun menasihatinya agar segera menuju kota Memphis di Mesir dan menuntut ilmu di sana. Kecerdasannya yang luar biasa mengakibatkan para imam Mesir tidak mampu menempatkan Pythagoras sebagai murid, kecuali salah seorang imam yang bernama Thebe dan imam-imam Chaldei. Ia belajar tentang astronomi, geometri, dan juga mengenai ritus-ritus mistik. Dan tidak lama kemudian dia membuka sekolah di Kroton yang menerima murid tanpa membedakan jenis kelamin. Sekolah itu menjadi sangat terkenal, bahkan Pythagoras akhirnya menikah dengan salah satu muridnya. Dikatakan setelah itu dia pergi ke Delos pada tahun 530 sebelum Masehi untuk merawat penolong sekaligus gurunya Perikides. Pythagoras menetap di sana sampai dia meninggal pada tahun 475 sebelum Masehi. Sepeninggalnya, sekolah Kroton berjalan terseok-seok dan banyak konflik internal, tetapi dapat terus berjalan sampai 500 sebelum Masehi sebelum menjadi alat politik. Baiklah, kita masuk ke aliran Pythagoras. Aliran yang didirikan Pythagoras bersifat religius, bukan politik sebagaimana pernah diperkirakan. Mereka menghormati dewa Apollo. Pythagoras juga dijunjung tinggi dalam kalangan mereka. Kita telah melihat bahwa filsuf-filsuf dan Miletos mempraktekkan filsafat berdasarkan keingintahuan yang ilmiah. Kaum Pythagorean tidak berfilsafat karena alasan-alasan ilmiah saja, melainkan mereka mempraktekkan filsafat sebagai a way of life. Buat mereka, filsafat atau ilmu pengetahuan merupakan suatu cara bagaimana manusia menjadi tahir, sehingga ia dapat input dari lingkaran perpindahan jiwa terus-menerus. Cara berpikir berfilsafat ini berpengaruh atas filsafat Yunani selanjutnya. Di antara pengikut-pengikut Pythagoras, di kemudian hari berkembanglah dua aliran. Yang pertama disebut akosmatikoi atau akusma, yang artinya apa yang telah didengar. Mereka mengindahkan penyucian dengan mentaati semua peraturan secara seksama. Yang kedua disebut matematikoi atau matesis, yang artinya ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Setelah Pythagoras meninggal, dan sebenarnya sudah selama hidupnya, kaum Pythagoras tersebar dalam berbagai kota di Italia Selatan. Kira-kira pada tahun 450, mereka diusir Kroton dan dari hampir semua kota Italia lainnya, dan mulai berpusat di kota Thebai dan Pleios, atau dekat Korintos di daratan Yunani. Seorang Pythagorean yang terkenal di Thebai adalah Philolaos. Di sini pusat Pythagorean yang baru adalah kota Taras, yang juga disebut Tarentum. Pada akhir abad keempat, kita tidak mendengar lagi mengenai keaktifan mazhab Pythagorean.
Baiklah, selanjutnya tentang pemikiran atau sumbangsi Pythagoras terhadap dunia matematika. Pythagoras dikenal sebagai seorang yang melahirkan teori bilangan yang juga berlaku di dunia musik. Penemuan-penemuan lain yang ia temukan adalah teori tentang ruang, diagonal, persegi 4, dan persegi 3. Terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 1977, Bronowski dalam The Ascent of Man sudah menulis tentang Pythagoras dan suasana musik yang menghubungkan antara musik dan matematika dengan menggunakan interval sebagai kendaraan untuk menganalisa Cartan dan persamaan komponen yang menghubungkan dua domain yang berbeda. Dengan demikian, ditemukan harmoni musik yang berkorelasi dengan sistem angka desimal. Bronowski bercerita bahwa Pythagoras adalah seorang filsuf yang juga memelopori kaitan geometri dengan angka. Dia temukan relasi dasar antara harmoni musik dan matematika dan menemukan bahwa nada yang suaranya menyenangkan dan nyaman untuk telinga kita terhubung dengan pembagian tali-tali senar sesuai dengan pembagian bilangan bulat. Karenanya, Bronowski percaya bahwa manusia mampu menghitung orbit dari benda-benda di langit dengan menghubungkan dengan interval atau jarak suara musik. Pythagoras menyatakan harmoni dalam musik berkorelasi dan berkorespondensi dengan dua buah bilangan bulat. Panjang kawat dengan tegangan sama dengan perbandingan 2.1 menghasilkan nada oktav, seterusnya 3.2 menghasilkan nada kelima, 4.3 menghasilkan nada keempat. Pada waktu itu, tangga nada musik adalah pentatonis. Sampai sekarang pun banyak musik rakyat yang pentatonis seperti musik Mesir kuno, Batak, dan Jawa. Selain pada bidang musik, Pythagoras sangat berjasa dalam matematika dan geometri. Dia adalah bapak bilangan yang sangat berjasa dan memberi sumbangan besar terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pythagoras telah membuktikan sebuah dalil umum bukan hanya segitiga Mesir atau segitiga Babilonia, tetapi juga setiap segitiga siku-siku. Dia telah membuktikan bahwa kuadrat dari sisi yang terpanjang atau disebut hipotenus sama dengan jumlah kuadrat pada kedua sisi lainnya, dengan syarat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dialah yang mengemukakan rumus bahwa sebuah segitiga siku-siku akan memiliki jumlah kuadrat, atau sekarang kita sering mengenalnya sebagai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euklides antara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini dinamakan menurut nama filsuf dan matematikawan Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras. Pythagoras mendapat kredit karena ialah yang pertama membuktikan kebenaran universal dari teorema ini melalui pembuktian matematis. Rumus teorema Pythagoras yang pertama, jika sisi A dan B diketahui, maka sisi C dapat dihitung dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika sisi B dan C diketahui, maka sisi A dapat dihitung dengan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Selanjutnya, jika sisi A dan C diketahui, maka sisi B dapat dihitung dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat.